data itu cukup dibaca atau dipahami? Izin dulu Bang Lintang, kalau ini menyakiti, ini mungkin gara-gara Dalbo ini kurang perpuluhan. Diulang maafkan aku lah. cukup dibaca selesai atau perlu dipahami? Maafkan Udah, aku. bagus memberi penjelasan, diulangnya lagi. Jadi Lintang, yang namanya Bible. Ya, data itu cukup dibaca atau perlu dipahami? Coba kau kasih tahu aku bagaimana memahami bahasa Melayu yang kau pun bahasa Melayu. Coba apa bahasa yang kami Melayu di sini tidak paham? Coba kau baca ayat itu, kau kasih dengarkan sama kami yang juga orang Melayu dan tanya apa yang kami tidak paham. Kecuali kalau kau mau jadi Kristen. Kalau jadi Kristen, ya memang hancur ayat itu. Bukan begitu kalau Kristen. Maka aku tadi menjawab Anda baik-baik. Ketika kau bertanya tentang definisi, aku bilang sesuai dengan kekristenanmu, ya tidak apa-apa. Karena memang Kristen begitu jawabnya. Tapi kau ngotot. Menurut kamu apa tadi? Menurut kamu apa tadi? Maka aku bilang lah, kau modal congor sudah. Iya, gimana nggak dibilang modal congor? Karena nggak bisa jelaskan dengan data. Sudah, saya Gitu loh. Kalau mau Saya nanya, minta siapkan maaf datamu. lah. Saya minta maaf Bang Lintangnya kalau data ini membuat Anda terguncang. Maafkan aku karena adanya tidak ada perpuluhan, maka saya jujur. Iya, kan kalau saya saya tadi- banyak perpuluhan nggak jujur juga saya ini. tadi saya mengajak perikop supaya tadi saya ngajak perikop toh Bang, supaya ketika Anda bilang ya nggak tahu guys, supaya tahu kita baca perikop, supaya tahu siapa yang dikubur kan. Gini Lintang, Apa ternyata saya? kamu, ya dengar. Ternyata Anda tidak paham. Dalbo ini setuju dengan perikop, periskop dan percangkulnya, dia setuju. Yang dipermasalahkan di sini adalah Yesus bersama-sama perempuan itu melihat penguburan Yesus yang kau bilang perikop ini. Itu bukan Bang Dalbo ini tidak setuju dengan perikop atau tidak tahu periskop pencangkul, tidak. Kok ada Yesus yang bersama-sama dengan perempuan itu melihat penguburan itu? Ini disinkronkan dengan Mazmur 91 nomor 8. Kau hanya melihat orang-orang fasik itu dihina-hina. Begitu, depan mata. Jadi soal kontradiksi atau tidak, itu aku pulangkan sama Anda sebagai Kristen. Karena di sini yang namanya dialog, bukan Anda yang mau dengarkan, bukan juga aku, tetapi netizen mau mencari yang namanya kebenaran, gitu loh. Nggak paham lagi bahasa Melayu mau diapal seperti apa sih bahasa Melayu itu, kecuali kalau bahasa Ibrani, bahasa Yunani lah. Konteks. Iya, konteks yang saya tanyakan itu apakah suatu data itu cukup dibaca atau harus dipahami, itu aja. Iya, dibaca dan dipahami. Tapi masalahnya Dibaca kita dan pahami dipahami, seperti kita apa? sudah baca kalau ada perempuan bersama Yesus dari Galilea, oke. Tetapi di situ yang dikuburkan kan Yesus. Iya. Lah apakah kita setuju bahwa ini ada Yesus melihat Yesus? Ya itu terserah samamu, Dek. Ya itu kan Tidak ayat ada di sini yang Biblemu, memaksa Lintang. kau Itu ayat setuju. Ada Biblemu. enggak Dalbo bilang, Iya. harus kau setuju ini, ada enggak? Itu kan ayat Biblemu. Seharusnya kau yang menjelaskan. Kalau Anda tidak setuju, ya penjelasan udah. saya, iya kan penjelasan saya tadi apa? Itu bukan dalam konteks Yesus melihat Yesus, tetapi bersama Yesus dan Galilea itu sebagai identitas perempuan ini ketika mereka datang dari Galilea. Identitas lagi kau bilang di situ, apalah kau di situ, aduh. Ya udah, kalau Nah, memang itu begitu kan pemahaman Anda kan menyangkal udah. penjelasan saya artinya, iya itu artinya Anda nggak menyangkal penjabaran saya, penjelasan. Namanya dialog gitu. Kan kamu Dialog tadi itu data sama by Dalbo nih, data. aku hanya di tengah-tengah masuk yang kemudian membawa narasi yang lain, kau balikkan lagi di tema itu. Kalau tentang membantah itu banyak loh, Lintang. Untuk membuktikan Yesus disalib saja ini bukan Yesus. Lukas 23 ayat 55 itu kalau saya baca dan pahami,
itu status bersama Yesus dan Galilea itu sebagai identitasnya perempuan-perempuan itu yang saya pahami. Jadi oke, sekarang coba aku kasih Anda dua pilihan nih. Yesus mati di salib terkutuk atau tidak mati di salib terkutuk? Mau pilih yang mana? Mohon maaf, saya izin ngantar anak dulu ya, sekolah. Waduh, ini kan aku bagus-bagus nih kasih Anda pilihan nih. Mau setuju Yesus mati terkutuk di salib atau Yesus tidak mati terkutuk di salib? Iya, Bang Dalbu, mohon maaf, saya harus ngantar anak dulu sekolah ini. Teman-teman di sini. kabur. Ya, siap. Maaf Bang ya, kalau Iya, membuat iya. abang Makasih, Bang sekeluarga Dalbu, terguncang ini, ya maaf Bang ya. Karena adanya kurang perpuluhan saya, maka saya ini jujur. Kalau saya banyak perpuluhan Bang, nggak jujur juga saya ini. Ya biasa manusia Bang. Bang Jangan Dalbu, nangis Pak Rohani. Bang Dalbu, Bang Dalbu, saya izin ngantar anak saya, bisa diterima nggak? Bisa, nggak bisa dipaksa Oh, itu iya, kebutuhan. tolong dipahami. Penting. Tolong dipahami, jangan di framing gitu loh. Terima kasih. Ya, Apa yang silakan. framingnya udah sana berangkat antar anak sekolah. Kok framing Itu lagi? penting Bang, anak itu penting. Bang Dalbo, Ya, izin terima mau kasih. antar biniku Terima dulu kasih. ke tempat kerja, Bang Dalbo. Izin dulu. Kok kamu ikut-ikutan? Makanya teman-teman noten, rajinlah bayar saya. Bapak Rohani ini perpuluhan. Kalau nggak rajin, tak bongkar-bongkar satu-satu. Saya sampaikan Bang Al Hidayah, besok pagi Bang Al, saya akan membuat toteng kencing batu. Ya ampun. Apa, Stephen ini pasti bawa data-data balik kundang. Betul. Jadi kalau saya simak dari tadi, dari awal, ternyata Yesus itu ada empat. Yang baru ketahuan sama saya, gak tahu mungkin kalau guru-guru saya di Komal ini menemukan Yesus yang lain, ya mungkin itu bisa jadi bahan literasi buat saya juga. Karena sudah jelas dari tadi kan di Lukas 23 nomor 55 di situ. Di sini Yesus yang pertama yang sama perempuan yang dari Galilea, Yesus yang kedua yang dikuburkan. Nah, terus Yesus yang ketiga yang ketemu Paulus di KPR 9 nomor 3 yang berbentuk cahaya. Ini nggak tahu Yesus, nggak tahu kunang-kunang mungkin. Kalau ada Oten ya silahkan, kalau mau jelaskan silahkan. Itu nomor 3, nomor 7-nya itu yang akulah Yesus itu. Kalau dibilang kau bilang nomor 3, dia bilang mana ada Yesus, ngotot lagi orang kalau tidak ada Yesus. Betul. Nomor 7-nya di situ. Ya, nomor 7-nya juga ada. Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapakah kau Tuhan kan gitu. Itu baru ada Yesusnya. Nah, betul. Nah, untuk Nah, gara-gara itu kemarin dibahas di Komal Al Hidayah, OT-nya ngamuk semua. Betul. Nah, untuk yang keempat ternyata Yesus yang lahir di Padang. Di sini yang dijelaskan di Lukas 2 nomor 11. Ya, tap layar di bawah, tap layar. Sebetulnya Bahaya ini Oten keluar itu- Padang. Iya, Oten itu coba baca Bible. Jangan hanya ibadah ke gereja itu cingkrak jingkrik. Ini aku mau tanya dulu nih. jingkrik, Padang ya. itu sama ndak lapangan bola? Oh, kalau di data saya bukan di lapangan bola, tapi di Sumatera Barat. Yesus Nah, yang kalau di keempat. Malaysia bilang Padang itu lapangan bola, Bang. Ternyata tempat lahirnya Yesus diinjak-injak orang setiap hari. Tuh, padahal benar ya. Kenapa ada yang main bola? Ya Allah Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak mesti juga buat main bola lapangan Padang tuh bisa buat perang juga kalau di Malaysia. Iya, Padang kalau di Malaysia. Iya, di Malaysia itu Padang lapangan benar. Sekarang kita harus cari tahu nih, Oten ya, Oten dengar, catat. Kalian bawa pena, bawa buku, catat.
Jangan hanya naik ke komal, hanya pelanga, pelongo, tolah, toleh. Gak pernah bisa jawab kapan kalian ini pintarnya. Ternyata Yesus yang keempat itu yang lahir di Sumatera. Ya, bukan kata saya tetapi kata Bible. Nah, di mana datanya? Di sini. Di Lukas 2 nomor 11. Di sini jelas tertulis. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita tanya ke oten-oten, kota Daud ini ada di mana? Pasti mereka itu hanya bisa menjawab di Bethlehem. Padahal kalau kita tanya RT-nya berapa, RW-nya berapa, desanya apa, kecamatannya apa, mereka pasti hanya pelanga-pelongo saja gak bisa jawab. Ternyata kalau kita baca Bible, kota Daud ini jawabannya ada di 1 Samuel 20 nomor 11. Di sini jelas tertulis. Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Nah, 1. Maka keluarlah keduanya ke padang. 2 barang bukti yang menunjukkan kota Daud ini ada di padang. Bukti selanjutnya di mana? Di 1 Samuel 20 nomor 24. Di sini jelas tertulis. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Sudah 3 barang bukti yang menunjukkan kota Daud ini ada di padang. Bukti selanjutnya di mana? Di Lukas 2 nomor 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Nah, ternyata 4 barang bukti yang menunjukkan kota Daud ini ada di padang. Nah, kalau kata Ustadz Al tadi, padang itu lapangan bola. Itu juga memang logis juga, tetapi kalau Islam itu kan tidak boleh memframing, tidak Mana boleh. ada logisnya bang, orang sembunyi di lapangan tuh. Orang bunuh diri kalau mau ditimbak sembunyi di padang tuh. Aduh. Betul. Jadi gini, mohon izin Ustadz, kalau Islam itu kan tidak boleh memframing, tidak boleh menyimpulkan Bible, kitabnya orang lain kan. Alangkah bagusnya kita buktikan aja tadi 4 barang bukti yang menunjukkan kota Daud ini ada di padang. Kita tanya langsung ke Alkitab Sabda aja. Alkitab Sabda, padang itu yang 4 itu apa dong? Minta penjelasannya nih, saya klik dulu. Saya klik. Nah, langsung kita tanya ke Alkitab Sabda aja ya. Menurut Alkitab Sabda, padang tadi yang tertulis itu, di sini jawabannya menurut kamus Sesit, nama ibu kota provinsi Sumatera Barat. Nah. Ternyata Yesus ini orang Awa, marganya Caniago gitu. Iya, catat ya. Bang Badai jangan ketawa-ketawa saja. Ini jelas. Pantas Tuhan dia jadi Tuhan baru di Indonesia, boleh makan babi, ndak sunat udah. Berarti apa istilah padang di Malaysia ini salah ya? Iya, patutnya bukan lagi padang bola sepak, tapi kelahiran Tuhan bola sepak. Benar-benar mampu. Ya Karena Allah. striker Brazil juga kan Gabriel Jesus, Bang. Emang itu yang main bola di Padang. Nah, Gitu terus ternyata. izin lanjut ya. Kalau ada oten yang membantah, wah gak mungkin Yesus lahir di Indonesia, apalagi di Padang, Sumatera Barat. Baik. Kita buka data lagi. Karena oten ini kalau gak ditampilkan data, mereka ini membantah saja bisanya. Padahal mereka gak tahu di Bible itu Yesus itu. Nih, saya buktikan. Di Yohanes 10 nomor 23 di sini jelas tertulis. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi. Pertanyaannya Bang Badai, kota di Indonesia yang ada Serambi itu di mana? Serambi Mekah di mana teman-teman? Mungkin yang di bawah silahkan. Kalau mau bantu jawab silahkan. Di Aceh kali dia di Aceh. Nah, Aceh. Jadi dia itu lahir di Padang, habis itu jalan-jalan ke Aceh. Terus di Ayub 14 nomor 11 di sini. Seperti air menguap dari dalam Tasik. Tasik ini kota mana, Bang? Tasik kota mana? Ayo, ada di provinsi mana? Silahkan.
yang di bawah bantu Jabar. Nah, Jabar ternyata dia lahir di Padang, habis itu jalan-jalan ke Aceh, habis itu ke Tasik, Jawa Barat. Nah, terus di Matius 27, 52, 53 di sini. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari dalam kubur lalu masuk ke kota mana? Kota Kudus. Kudus. Kota Kudus. Iya, Kota Kudus ini ada di Jawa Tengah, Ustadz. Oh iya ya. Kenapa nilai semua Indonesia diambilnya? Iya, lain ini memang kurang ajar, main caplok-caplok aja. Yang belum pernah aku belajar kota-kota di Yunani sana apa sih? Kenapa tidak dipakai sana ya kota-kota Yunani? Kok Indonesia aja yang dipakai? Gengsi, Ustadz. Gini, kalau Oten itu serba salahnya gini. Kalau mereka pakai bahasa Yunani, original teksnya, itu kelihatan pagannya kan. Pagannya itu sangat kental sekali. Kelihatan kalau pakai bahasa Yunani. Tapi kalau original teksnya pakai bahasa Ibrani, kelihatan nyolongnya. Makanya mereka itu maju kena, mundur kena. Maju kena Islam, mundur kena Yahudi. Akhirnya yang tadi lah dia bilang alang-alang sekalian gila lah, sekalian Indonesia langsung gitu. Betul, makanya mereka ini aduh pusing. LAI ini memang ya contohnya Oten nih, umat-umat Salemba 12 ini. Aduh, limbah Yunani betul. Saya izin lanjut ya. Tadi kan Yesus lahir di Padang, terus dia jalan-jalan ke seluruh pulau Nusantara. Ternyata dia itu punya pacarnya juga orang Indonesia loh. Cuman kalau Oten-Oten itu kan nggak tahu, karena mereka nggak pernah baca Bible. Sebetulnya pacar Yesus ini orang Indonesia loh. Nih, kalau kata Oten, Yesus hakim yang adil. Oke, Yesus hakim adil. Ternyata pacarnya juga hakim juga. Di sini Lukas 11 nomor 31. Pada waktu penghakiman, ini hakim juga ini. Ratu dari selatan, nah itu akan bangkit. Nah, Ratu dari selatan ini apa? Bang Badai pasti tahu. Ratu dari selatan ini nyeblorong. Ini dia pacaran berarti sama-sama hakim. Join partner dia. Nah, terus kalau kita baca lagi Bible, ternyata orang tua angkatnya juga. Kira Maerot tadi. Cantik kali Maerot kayak gitu. Ya kan cuman Maerot doang ya aku kenal. Dekat pinggir. Keluarkan dia dari situ. Orang tua angkatnya juga orang Indonesia, cuman Oten ini malas baca Bible saja. Di mana datanya? Di sini. Di Wahyu 22:16 di sini. Aku Yesus mengaku sebagai bintang timur, ya. Yesus ini mengaku sebagai bintang timur. Ternyata jawabannya ada di Yesaya 14:12 di sini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, yaitu Yesus, putra Pajar. Nih, anaknya Pak Pajar dia. Anaknya Pak Pajar ternyata. Mana ada di Bethlehem sana ada nama Pajar? Gak ada lah. Ternyata Pak Pajar itu yang punya perusahaan travel. Jadi kalau Muslim itu bernarasi itu ada pijakan data ya. Ternyata bintang timur itu anaknya Pak Pajar nih yang punya travel ini. Yesus ini punya bis. Ini mereknya bintang timur ya. Hancur pepuluhan bejo kalau begini. Ada pula nabi dari Indonesia berarti ya. Ada. Sekarang saja ada, apalagi dulu-dulu. Itu belum lagi itu kan dikatakan domba-dombanya itu Malang ya. Orang Malang domba-dombanya kan. Orang Malang juga. Belum ada bayang Malang itu. Yang di bawah-bawah itu yang ketawa-ketawa itu bisukan aja. Kristianutin terguncang. Oh iya, yang ketawa-ketawa ini saya blokir aja ya.
Jangan menghujatlah kalian itu. Nanti Oten Terguncang loh marah. Tinkesnya. Jadi gini teman-teman yang di bawah. Kalian itu kan bisanya hanya ketawa-ketawa, hanya bisa menghujat. Oten itu nanti ngamuk. Ngamuknya ini ke siapa? Ngamuknya Kami. ini ke saya, ke Bang Al, ke Bang Bejo yang ada di atas. Akhirnya mereka itu kan Makanya yang dibuka semua Bang Stephen. Jadi nggak pada ketawa di bawah itu. enggak Bang, ini yang di bawah ini licik. Bikin Oten Iya, marah, bikin Oten ngamuk. Kan Oten ini kan nggak bisa report yang di bawah kan nggak bisa. Akhirnya imbasnya Kita ke yang siapa? ditombak ya. Ya kami Kita lah. yang di atas. Bener. Kita yang Nombak ditombak kita. ya. Yang di bawah. Tolong yang di bawah jangan ketawa lagi ya. Semalam aja Bang Dalbo sampai 3 kali rungkat semalam tombak-tombak ya. Iya. Assalamualaikum Bang Erik, saya boleh sedikit? Lanjut. Baik, terima kasih. Ya, lepasin terus. Karena ini tadi ada Bapak anu, Rohani ya, ada Bapak Rohani, ada pengajar Oten. Ya, saya nggak berani mendahului lah Bapak Rohani ya. Siapa yang mendahului Bapak Rohani itu nanti kuota internetnya akan cepat habis. Itu. Tapi tadi kata Bapak Rohani, Bang Dalbo apa katanya? Tentang apa tadi tuh? Ya siapa yang dikubur itu? Ya. Nah, buat saudara Oten ini sebenarnya keren lu materi ini. Ini mantep materi ini kalau mau bahasnya ini apa agak-agak ini apa dalam lagi. Ketika dikatakan Yesus itu dibaringkan, ya makanya semua yang dilakukan oleh Yesus ini membuktikan bahwa Yesus itu hanya seorang utusan. Dan Allah memberikan apa mukjizatnya sama Yesus untuk membalas semua tipu daya orang-orang para ahli kita. Kenapa? Oke, Bros, cukup ada tamim, Bros. Aduh, ada tambahan sedikit Bunda lagi. Rama, monitor, Bunda Rama. Bunda Rama, adakah? Ya, selamat siang Dalbo. Ya, selamat siang. Sama pengikut-pengikut Dalbo. Bang Kris, panggil Bang Dalbo sekarang Bapak Rohani ya. Anda nanti ya kuota internet Anda cepat habis loh. Ya. Bapak Rohani itu. Si Dalbo itu johirnya apa ya kita bilang Dajjal. Ya. Bunda Rama ini monitor ke Bunda Rama? Kalau enggak saya sedikit lagi. Ya saya 2 menit 1 detik 2 jam. Gini Pak Kris, tadi kan dibahas tentang dikubur ya. Yesus membangkitkan Lazarus di kuburan. Yesus mengajarkan itu dia waktu ngebangkitin. Nah, kenapa Yesus ini nggak dikubur, tapi ditaruh, dibaringkan mayatnya? Jadi ini sebenarnya ngikutin siapa sih sebenarnya ini Yesus ini? Yesus memberikan contoh, Lazarus juga membangkitkan. dikuburkan seperti Yesus kan dulu kan tradisinya kan orang dikuburkan nggak kena. Nah, hati-hati. Anda bicara tradisi, sedangkan di sini Yesus memberikan pengajaran. Dari zaman Abraham itu kuburan itu di gua-gua. Di Abraham itu di gua sama keturunannya semuanya. Ya, Imros tidak paham loh. Kalau Tuhan itu kan ikut tradisi manusia. Itu Imros. Justru dia di sini blunder dia sebenarnya saudara Oten ini ya. Ya, Yesus memberikan contoh ketika membangkitkan Lazarus ya di antara orang mati. Ya kan itu kan begitu bunyinya. 4 hari dia mati dibangkitkan di antara orang mati. Nah, itu dalam kuburan, arena kuburan. Kenapa Yesus dibaringkan mayatnya? Lalu ditutup pintu goanya. Kan itu kan ada kuburan baru itu dibeli oleh itu dalam ceritanya. Betul, Yusuf Arimatea itu kuburan perdana. Yesus lah perdana penghuni kuburan itu. Emang kuburan mewah itu punya Yusuf Arimatea betul. Kenapa nggak dikuburkan seperti Lazarus? Ya, Lazarus juga Kan udah dicontohkan. Emang Lazarus dikuburkan di tanah? Di mana tertulis Nggak dikuburkan di tanah, bangkitlah Lazarus. Ya udah bangkit dari gua ya, dari kuburan dulu itu nggak ada di sampai sekarang kau lihat di Israel itu nggak ada di tanah. Enggak. Apa Lazarus dikuburkan kapan? Dari dulu Lazarus itu dikuburkan di Coba tanah lihat. pakai pocong, nggak ada. Tanya nih Bang Al Hidayah ya.
pengajar OT dia yang pernah di situ sama Anda. Kita Ya membahas coba surah tanya. Maryam ayat 52 tadi. Tanya dulu sama ini Bang Al, silakan Bang Al. Di sana yuk. Surah Maryam ayat 52 itu mencontek Ya, dari nggak usah ke Maryam dulu, karena Bible yang bahasa Melayu pun kau nggak paham. Macam mana kita ke surah Maryam? Bible aja, ini tema ini Kau ada itu kok. Oten juga pengikut bahasa Arab itu Paulus. nggak paham, cuma bisa baca-baca, nggak ngerti artinya. Ya, nanti kita sama-sama coba artikan bahasa Melayu. Kau artikan Nah, kesuka-sukaan. kalau aku nih, Chris, penasaranku sebenarnya ini agak dalam ya, penasaranku ini. Kenapa sih Oten-Oten ini menuhankan orang gila? Kenapa ya? Ya kau juga di Quranmu dikatakan Muhammad orang gila sama Allahmu. Surah Bukan Allah yang bilang itu orang kafir, tapi yang di Bible ini bilang keluarganya loh. Itu firman orang kafir gitu. Bukan, orang kafir yang menuduh. Tapi di Bible ini kan keluarganya yang bilang dia gila. Makanya penasaran kami ini, Berarti Allah kenapa kau, ini Kristen menuhankan orang gila? berarti firman Allah kau itu bukan murni dari hatinya. Oh, itu keluar. jadi tidak boleh dijelaskan itu, padahal bahasa Melayu. Itu aku bilang, macam mana kita ke Quran, Kenapa Chris? Allah kau mengatakan Bahasa Melayu pun kau ditanya, tidak boleh dijawab, gimana? Surah Al-Hijr itu kan perkataan orang. Dan Kenapa mereka jadi Allah mendatangi dia, kaum keluarganya mendapati dia, sebab dia mendapati dia sudah gila. Coba, kaum keluarganya ketika itu kaum keluarganya mengambil dia, karena salah mereka ya mendapati dia sudah manusia gila. kan tampaknya salah. Ini Allah kau yang bilang gila. Loh, oh, jadi Tuhanmu manusia? Sampaikan. Ya, Lebih parah mana keluarga bilang sama Allah bilang? loh ini Bible-mu kami tidak menuhankan Rasulullah, tapi ini di Bible-mu loh yang kami penasaran nih, katanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Yang penting Muhammad junjungan kau orang Nah gila. itu aku bilang, Chris, macam mana Quran Kau juga mau dibahas, Bible-mu bahasa Melayu tidak boleh kau jawab. Iya, ini juga Al-Hijr ayat 6 Seharusnya ini kan cuma kau satu. jelaskan begini, Bang Al. Iya, Ida. Yang di situ itu orang gila Kalau itu yang bilang namanya keluarganya. firman Allah, Kenapa kayak menuhankan itu Yesus harus karena diajarkan oleh Yunani, kan gitu. dari perkataan Allah sendiri, tidak Ya mengikuti toh, Bang. ayat Markus 3:21. dikutip Allah. Nah, gimana, Chris? Bahasa Melayu pun kau tidak boleh jawab, apalagi Quran. Dek. Aku heran loh ini. Bayangkan kalau aku masih Kristen saat ini, orang juga bilang aku, kenapa kau tuhankan orang gila gitu? Mana? Mut di Gak ada manfaat soalnya, Dek. Udahlah Chris, kau itu gak tahu apa-apa tentang Al-Quran, turun aja lah, kau ngapain kau di sini, gak penting juga. Iya, ndak tahu dia. Salon. Selamat Kau bahasa Melayu malam. aja pun gak paham, bahasa Indonesia gak paham, kau mau belajar bahasa Salam, Al-Quran lagi? selamat malam. Bapak Rohani lagi menyapa. Selamat malam. Kan aku tanya simple tuh, Chris. Kenapa sih Kristen menuhankan orang gila? Kok jadi marah? Patutnya dijelaskan. Gitu loh. itu gila kalian. Kalian gila. Loh, kenapa jadi marah ini orang? Jangan marah-marah, kabar, jangan marah-marah. Markus dulu, tenang. 3:21, Chris. Kaum keluarganya mengambil dia karena mereka dapati dia sudah gila. Nah, aku tanya kan bagus-bagus, kenapa Kristen menuhankan orang gila? Kan gitu. Jadi Ingat Tuhan aja, Chris. Mending kau pertuhankan Hul. Itu fotonya kan Hul. Hebat Hul. Kuati. Jangan turunkan kawan-kawan, biarkan, jangan turunkan, kasih menderita biarkan saja dia. dia di atas. Chris, gimana Chris? Karena kalau diturunkan nanti dia naik lagi. Coba kasih menderita aja dia. kenapa Chris. dia? Kenapa Chris? Kau tuhankan orang gila itu, Chris. Kenapa firman Allahmu itu perkataan orang kafir dijadikan Belum firman? juga menjawab ternyata. Aku kira dari tadi sudah mau menjawab. Bingung yang nyata. Oh, Chris. Jadi Pengikut. kalau keluarganya sejak bilang dia gila, nah kamu yang tiada kena mengena ini, bukan paman, bukan kakek, bukan bebuyutan, bukan cucu, bahkan kau membangkang pengajarannya, kau bilang pula dia Tuhan. Gimana sih kamu ini? Chris, pertanyaan saya simpel, kenapa kamu tuhankan orang gila? Mengatakan junjungan kau gila. Chris,
Coba Cobalah dah. Chris, dijawab dong pertanyaanku. Bayangkan, perkataan kafir dia bilang perkataan Allah, perkataannya Yesus dia bilang perkataan gereja. Kemana ini? Tuh, Chris, tuh firman kan kau bilang oh Chris, firman kafir. ya gimana Chris? Kan aku baik-baik nanya tuh Chris sama Anda. Kenapa diturunkan kan? Enggak lari. Enggak, jatuh dalam dosa itu namanya kalau gitu. Naikkan lagi, naik. Jadi kawan-kawan mohon maaf Pak, Al-Hidayah ini jarang-jarang bernarasi yang begitu. Tapi ada memang uten yang kita sudah tandai yang bukan untuk dialog. Macam orang-orang yang begitu itu. Itu tidak mau dialog kalau itu. Untuk hujat menghujat, maki memaki ya itu. Orang-orang yang begitu. Jadi kalau memang yang oten-oten yang kita dengar narasinya memang mau mencari kebenaran, mau berdialog, kita ladeni secara baik-baik. Tapi yang kalau begitu ya, aku demi Allah teman-teman. Contoh aku mengucapkan Yesus gila pun agak berat aku punya mulut. Sebab aku muliakan yang namanya Yesus ini. Cuma aku tanyakan ini tadi karena ada tertulis di Markus 3:21 itu kan. Maka aku mau konfirmasi. Tapi coba, Kristen. Yang ditanya ini keimanannya loh. Tuhan yang dia bilang Tuhan ini. Malah dijawabnya apa? Allah mau bilang Nabi mau gila. Coba. Al-Hijr ayat 6 itu dia bilang Allah yang berkata. Bayangkan. Padahal itu Allah menceritakan sebagaimana orang kafir menuduh Rasulullah gila. Jadi mereka bukan tidak tahu ayat itu. Tahu mereka. Tapi supaya ada sama-sama yang penting ada bunyi, dipakailah itu. Kalau di Markus 3 nomor 21 ini bukanlah Bapak yang bilang. Ya, bukan Paulus yang bilang, si Markus bilang diceritakan bahwa orang tuanya Yesus mengambil dia. Termiat, Stephen. Lanjut, Oke, termiat. lanjut aja nanya. Apanya itu yang ditampilkan tuh? Oh, ini yang narasi Ustadz itu. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dia ini kan siapa? Yesus kan. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ya gila ini. Iya, itu makanya. Kan bukan menghujat tuh, kan kita tanya ayat tuh. Nah, Oten jadi gila, Oten. Bunda Rama monitor, Kak Bunda Rama. Mentua, oh mertua. Abang sekalian, saya izin turun dulu ya, mau jalan. Nanti kalau ada waktu gabung. Siap, abangku. Oke, semangat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bejo, narasi bejo. Maju, gaspol. Bising kali di sini masalahnya. Iya, aku heran kayak Chris Evan tadi ya, naik bukannya dia menjawab dulu, menjelaskan itu, tapi kok harus sekali membawakan dulu fitnahan gitu. Jadi makin parah kan ya, yang dipertanyakan tidak mampu dijelaskan, bahwa fitnahan. Ini kan orang kan sekarang udah sering nyimak ya, tahu ada jawaban itu. Ya kalau memang nggak paham lah, belajar dulu lah, jangan diskusi gitu. Itu kan narasinya jelas ya, siapakah itu yang dijemput? Yesus kan, yang datang siapa? Keluarganya. Ini kan bisa dijelaskan sebenarnya. Apa yang memang Kristen ini nggak diajarin baca gimana dulu ya? Baca aja kok sulit. Betul, Kang Ujo. Karena kalau Oten itu kan biasa membantah gini Bang Bejo ya. Itu perikopnya apa dulu? Kalau ini kan jelas perikopnya Yesus dan Beelzebul. Beelzebul ini kan iblis. Jadi Yesus sama Beelzebul itu dua pribadi satu hakikat. Dibacanya itu harus 20 kali diulang-ulang. Yesus Beelzebul, Beelzebul Yesus, Yesus Beelzebul, Beelzebul Yesus, Yesus Beelzebul, Beelzebul Yesus. Tapi saya yakin Oten banyak yang pingsan nih kalau saya baca perikop 20 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi kenapa dibacanya ulang-ulang Bang Steve ya? Harus diulang. Oh kayak yang Iya, apa? Yesaya 28 itu ya? Iya, Yesaya 28:10 di situ ayat-ayat Doraemon itu kan, aku ingin begini, aku ingin begitu, harus ngulang-ulang Iya, gitu. iya. Ngulang juga ya. Iya, mungkin juga ya. Ada yang begitu sih ya masalahnya ya. Udah ada contoh-contohnya jadi ya bisa jadi sih. Bawa Jadi ketawa-ketawa terus. Kalau saya buka mute, ini saya izin mute permanen ya Bang Bejo. Ini yang di bawah ini ketawa-ketawa terus. Setiap saya buka mic ketawa-ketawa. Nanti kita kena tombak. Iya, menghujat aja yang di bawah ini kerjanya. Kecuali Bang Marwoto, gak apa-apa ya Bang Marwoto. Terus siapa lagi Bang Jum, silakan Bang Jum, gak apa-apa menghujat. Tuan Bulan mengambil Oten. Ya jadi sudah 2 kali Oten naik, sudah 2 kali ditampol sama data Bible-nya. Bayangkan dong. 2 Oten, 2 ayat, 2 kabur. Jadi ini membuktikan bahwa memang Oten itu tidak boleh kemana-mana sudah. Aku rasa kalau 5 lagi Oten di depannya, 5 lagi ayat kita bawa, 5-5-nya kabur karena ayat itu. Sisi Rimba, selamat pagi. Ustadz ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Apa kabarku Bang? Alhamdulillah, Rabbil alamin. Dalam keadaan baik-baik saja, Bang. Oh, alhamdulillah tahu keadaanku Bang. Berarti ambil tahu, ambil maklum, simpati. Ya, saya kan monitor dari tadi ini memang Oten langka ya. Jangan-jangan sudah mualaf semua. Banyak yang mualaf ini sekarang. Tadi barusan aja, baru selesai di room Bang Zuma kan. Oh gitu. Si apa Aini itu syahadat lagi. Subhanallah. Ini hidayah turun. Ciri-ciri ya menjadi Kabar buruk ini bagi kita Bang Ad. Betul. Iya, kabar buruk. Iyalah kabar buruk lah. Janganlah jembul semua. Aduh takut aku Bang kalau semuanya mualaf. Berarti Isa masih mau turun, udah dekat tuh. Oh ya. Nggak ada kabar kerjaan buruk nanti. lah. Nanti turun nggak ada kerjaan beliau tuh. Biarin Kabar buruk. biarin nanti Yesus yang bantai dia nanti. Ya kan gitu janjinya di dalam Al-Quran tuh, bisa turun untuk membantai babi dan mematahkan tiang salib apa itu dia di hadis apa di ayat itu Bang? Hadis Ya. Itu di Sirah Bang, Sirah Nabawiyah. Jadi kalau Oten mualaf berarti nanti turunnya Isa nggak ada kerjaan dong berarti ya? Iya takut kita Bang. Orang-orang beriman, aku bukan takut apa Bang. Ilmu kita ini kan untuk bekalan ke akhirat ini belum cukup. Bukan kayak Oten Bang, mati adalah satu keuntungan, jadi mereka sudah siap sedia untuk mati besok. Jadi dia kalau ibarat di sirkuit ini nyalip di pengkolan gitu Bang ya? Model kalau di Tapi sirkuit Bang balapan. Al, mati adalah keuntungan, sakit masuk rumah sakit juga berobat tuh tengok. Mana itu? Oh kalau Oten meninggal Ya kan wajib tipu-tipu dulu Bang Bejo, nggak boleh lurus-lurusan gitu. Harus tipu-tipu dulu lah. Iya Bang, kalau mualaf meninggal itu jadi dosanya kosong ya Bang ya? Ya katanya mereka sih, nggak boleh kita ini. Enggak, di Islam juga begitu, di kitab. Orang kafir kalau iman kepada Allah terus meninggal kan dosanya kosong gitu. Iya. Dihitung mulai dari nol. Waalaikumsalam. Emangnya dosa itu bisa bersih dengan air dicuci gitu, dicelup-celup? Enggak masuk beliau ini kalau dia sudah bersyahadat. Iya. Lalu Kalau mati. dari Kristen kan gini, Bang Dalbo.
Kan itu begitu kita masuk Kristen ya kita pula lagi begitu ada orang yang masuk Ya kalau Kristen sebaliknya bang. Kalau Sebaliknya. kita masuk Kristen itu di 2 Tesalonika jawabnya. 2 Tesalonika 2 nomor 3 jawabnya. Di situ orang yang diharuskan binasa di duluan harus binasa orang-orang murtad. Di situ dikatakan. Kalau Islam kan dalam Quran surah Al-Anfal kalau tidak salah ayat 38. Mereka akan menjadi seperti bayi yang berlahir. Alhamdulillah. Jadi dua-duanya perbandingannya ada. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kike. Aku orang telepit babosku. Jadi menurut Kristen itu ngomong gimana bang? Kalau misalnya dia masuk Kristen itu dosanya diampuni juga gitu? Ya itulah doktrin bang, doktrin namanya itu, dogma. Oh begitu ya. Dosanya bersih juga gitu, kayak bayi baru Iya, lahir. tapi kalau kita membaca Bible bang, ada pula jawabnya di 1 Korintus 5 nomor 5. Coba dibaca itu bang. Oh yang disuruh bertaubat itu memang ada perintah dari Bukan disuruh bertaubat. Diserahkan kepada iblis bang. Oh. Kalau bertaubat itu banyak lah. Kalau itu, bahkan orang-orang itu diadili loh, dihakimi di hadapan seperti Islam, Bible itu. Wahyu 20 nomor 12, Ibrani 3 nomor 14, Roma 14 nomor 12. Orang-orang dihakimi di hadapan Tuhan. Mengikut amalnya masing-masing. Ada di Bible itu. Tapi itulah aku bilang, kasih iklan dulu ya. Ambil bau dulu Bible. Bau ketiak bang. Jadi itulah sebab tidak pernah dibaca sama orang. Iya. Oh iya kebanyakan di ketiak. Ibu-ibu sudah bawa kitab tuh kalau di ketiaknya itu kok enggak di bagus caranya dimasukkan di tas atau di mana tempat yang bagus. Kok malah di tenteng sana kemari kayak jual pisang goreng itu kesannya. Tidak menghargai. Aku balik kampung bang, baru-baru tahun lepas lah. 2 tahun yang lepas, bukan yang baru-baru ini, yang 2 tahun lepas aku balik Sabah. Aku ke paciku, kan paciku ini kan masih Kristen orang nih. Aku tanya, Pacik pinjam kau punya Alkitab? Dia simpannya di lemari kan. Kali aku tengok itu kok sudah rubik-rubik separuh sudah digigit lipas. Aku bilang kenapa ini Pacik? Kenapa anda pernah dibaca kah? Dia bilang macam mana itu nak mau dibaca? Kau tengoklah sendiri. Dia punya tulisan sudah semakin kecil, anakku pun pakai speak, apalagi Pacik yang sudah 60 dia bilang. Coba bayangkan. Semakin kecil lah itu Bible sekarang. Bukan kayak dulu. Masa aku dulu masih besar-besar, masih gede itu, tebal 3 inci itu Bible itu. Ada PL, PB. Sekarang udah kecil itu. Heran aku. Memang enggak ada suplai biblos dari Eropa tuh bang. Dari Belanda kayak dari mana kayak. Jadi sengaja dibuat semakin kecil gitu. Jadi kalau diselipin di kelek, di ketek itu nggak kelihatan. Iya, iyalah itulah teknik diorang tuh kan. Bukan tujuannya supaya tidak dibaca. Iya. Itu poinnya diperkecil. Iya. Nah, itu. Jangan asumsi dong. Dalboah. Asumsi ngarang aja. Saya kan Bapak Rohani. Mana ada saya asumsi. Berarti ada maksud-maksud tertentu gitu untuk supaya bagaimana biblos itu mengecil hingga minat untuk dibaca sama umat. Jadi kalau misalnya tulisan halus sekali, kayak mana pula mau baca? Enggak, Pak, yang dikatakan Bapak Rohani betul itu ya. Mereka menutupi, mengabulkan yang revisian itu. Yang revisian yang dia tutupi. Kalau tulisannya kecil-kecil tadi kata Bang Al dulu masih bisa kebaca, sekarang udah enggak. Karena ada revisi. Kalau nggak ada revisi mah segede spanduk itu. Ya betul itu yang itu aku sokong. Dulu bang 37.000 ayat di perjanjian baru itu. Sekarang tinggal 9.000 ayat. Sekarang nih. Ternyata. Bang Dalbo berarti semakin sedikit. Betul itu Imros. Masya Allah luar biasa. Coba Bible kan baca. Coba baca isi. Tapi izin Bang Coba Dalbo baca. berani, Siapa yang bisa baca? juga. Aku. Baca coba. Pada mulanya adalah firman. Oh, pada mulanya ini Matius. Oh, Matius. Bang Al Hidayat cantik juga ya. Coba aku langsung baca. diambil yang poin utamanya. Yohanes 1:1. Oh, Matius kayak itu tadi. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham.
Atau Yohanes lagi, Markus. Coba saya kasih ini ya Al-Quran. Coba. Itu jelas. Jelas guys. Iya, jelas. Ini jelas. Ini jelas. Islam jelas. Tapi ada pertanyaan, kenapa Mana lebih kecil ini? Ayo, Mak. Ini baru kitab. Itu Tapi kita masih bisa baca. Istanbul kayak Istanbul. Izin Bang Dalbo, mohon izin bertanya. Bang Dalbo kok berani-berani yang pegang ini Bible? yang ini lebih aneh. Sejarah Tuhannya Oten. peduli sama Dalbo. Sejarah. Tuhan punya sejarah. Sejarah Tuhan. Bang Dalbo, Ya. kok berani juga abang pegang Bible? Saya kan Bapak Rohani. Padahal gini ya, Bapak Rohani. mohon izin Ustadz Al-Hidayah. Sebetulnya Bible ini kalau menurut saya obat impoten. Kenapa? Kalau saya pegang Bible, baru pegang aja belum baca, barang sudah berdiri, bener. Alamak, Ini parah itu. kalau Itu kita itu bagi orang yang tidak paham. Saya Bukan, nggak itu perlu bagi saya baca, orang yang saya normal, yang hayalkan kuat aja. nafsu itu. Kalau menurut saya sih, kata Bang Stephen ini, dia benar, berarti dia orang yang paham. Bukan orang nggak paham. dipegang bang, baru dipegang, celana langsung sesak. Itu Celana kidung. langsung sesak, baru dipegang tuh. Salah bang, itu kidung-kidung yang indah itu bang. Mungkin abangnya salah. Ya, Kalau perempuan ngembang bang, kalau perempuan ngembang, kalau laki-laki celana langsung sesak. Kenapa? Pas saya buka bang, isi. Apa yang ngembang sih? Coba yang ngembang itu apa sih? Aku nggak paham. Apa yang ngembang? kue bolu. Kerang, cookies. Cookies. Nggak paham aku kalau yang metafora gitu. Capor. Alegori sih. Kalau saya baca isinya aja kan, isinya seperti inilah contoh. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Langsung pada bangun, saya yakin pada bangun itu. Celana langsung sesak, bener. Bible itu Bible. Kau baca coba Hakim-Hakim, Stephen. Kau baca coba Hakim-Hakim. Marah Dalbo. 1924. Kau baca coba. Nah saya ini kalau Hosea 4 nomor 14 saja. Kalau itu masih ada toleransinya Bang Al, ini enak loh. Hakim-Hakim 1924. Samuel 13:12 itu. Oh enggak, itu masih ada toleransinya, ini enak loh. Pemberian. Hakim-Hakim 1924. Hakim-Hakim. Ya itu narasinya ada anakku yang masih perawan, baru dia keluar dan perkosaan gitu. Iya kan enak, perawan loh disuruh perkosa. Hakim-Hakim berapa? Apa sih? Bang Dalbu, Hakim-Hakim berapa? 24. 24. Apa katanya di sini? Coba kita pakai pakai Bible Play aja ya. Ini kedagingan bisa bangkit nih kedagingan saya. Tetapi ada anakku perempuan. Biar dia baca sendiri lah. Nih nah. Tunggu dulu. Nah, play. Tapi ada anakku perempuan, perawan, dan juga gundik orang itu. Baiklah, ku bawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan nggak jelas ini. Apa ini? Oh kayak cerita sandiwara sahur sepuh itu bang. Iya saya ingat tahun 90-an itu. Cuman dengar di radio. Oh iya. Oh itu Dentar, kisahnya Dentar itu sama Mantili, Mantili. Ya. Bawa nama. Perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini
Janganlah kamu berbuat noda. Kalau di 2 Yohanes 2 Samuel 13:12 ini lebih enak kayaknya didengar. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, Bapakku, jangan perkosa aku. Bapak orang tidak berlaku seperti itu di Israel." Ada instrumen ya namanya apa? Ada suara-suara no, yes no gitu. Ilustrasinya Bang bagus. Oh itu kisahnya si Raja Bentar itu Bang sama Retno Marlangan itu. Emang ada kisahnya di Powersopo itu. Ini yang ketawa di bawah perempuan semua. Jemaat saya semua itu nanti hari Minggu baru saya cukur bulu kalian ya, tenang saja. Coba bagaimana kasusnya sekarang nih Agatha itu, Pak Dr. Stephen? Dia boleh sudah sembuh atau gimana? Baik, itu harus dirunut ya, karena kalau Islam itu tidak boleh comot-comot ayat, harus dirunut step by stepnya itu ada. Jadi ya mungkin saya di sini izin perkenalan aja karena mungkin ada yang baru ketemu, ada Gurunda Amar, Gurunda Sisi Rimba ya, sekaligus saya izin memperkenalkan diri aja ya Bang ya. Nah, izin memperkenalkan diri karena host yang tapi minta. namanya disamar-samarkan karena Agatha itu masalahnya mantannya Lidaya loh. Biar bagaimana ya? Baik. Iya. Sabar ya Bang Alia, ini ya pahit ya, mau gimana lagi Bang Al? Jangan sampai CLBK lagi. Nah, saya izin memperkenalkan diri untuk teman-teman di bawah juga. Nama saya Stephen, kelahiran Manado tetapi besarnya di Papua. Nah, kenapa saya sampai terjun ke dunia diskusi ini? Karena pengalaman yang sangat menyedihkan. Karena pengalaman saya sangat menyedihkan. Saya ini kan, kerjaan saya ini kan kepala ruangan radiologi. Bahasa ininya disederhanakannya bagian rongsen lah. Nah, jadi ini mungkin saya sedikit spill. Nah ini, udah sebentar aja karena takutnya kena banned. Itu ID card saya. Belum sempat berkedip tadi. Ini Bang, tunggu ya. Nah itu ID card saya supaya saya tidak dibilang framing. Jadi kenapa saya sampai terjun ke dunia diskusi? Karena saya ini mendapatkan pengalaman yang sangat pahit bagi hidup saya ini. Akhirnya saya sampai terjun ke dunia diskusi. Waktu hari Senin saya masuk kerja bagian piket jam 6. Kebetulan ada yang berobat namanya Margareta, agamanya Kristen. Nah, saya tanya, "Kenapa Margareta? Kok ini masih pagi, buru-buru amat? Kan belum buka." Saya bilang rumah sakit nanti jam 7:30 baru buka. Ini Bang Stephen, karena urgent, saya ini menderita sakit di bawah pusar katanya. Lah, kok bisa menderita sakit di bawah pusar? Iya Bang, bahkan saya itu kalau berdiri saja gak bisa lurus katanya, karena sakit yang di bawah pusar ini sangat mengganjal. Lah, terus habis ngapain? Saya bilang, saya tanya gitu kan, habis ngapain bisa sampai sakit di bawah pusar gini Bang Stephen? Kemarin itu kami ibadah di gereja. Kebetulan ada perintah dari Paus Fransiskus yang dari Vatikan itu, yang pakai kopiah kecil itu, yang baru mati kemarin itu kan, kita ini harus mengamalkan imamat 14 nomor 9. Saya kan bingung, emang imamat 14 nomor 9 itu apa bunyinya? Nah, pas saya buka ternyata gini ya, jangan menghujat ya, kecuali Bang Isri silahkan, menjungkir balik juga silahkan. Nah, di imamat 14 nomor 9 ternyata di sini tertulis, maka pada hari yang ketujuh, ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya. Nah, segala bulunya ini termasuk bulu ketek dan bulu jembut juga. Jadi, oten-oten ini kan kalau hari Minggu kan acara ritual cukur jembut penghapus dosa. Nah,
Saya bingung. Saya tanyalah ke Margareta, Margareta, kan kemarin itu kamu acara cukur jembut penghapus dosa, kok bisa sampai menderita sakit di bawah pusar? Emang kenapa? Cuman yang namanya Oten kan kalau ditanya sama muslim itu pasti gak mau jawab, hanya tolah, toleh, pelanga, plongo kan, gak mau jawab. Akhirnya saya ambil tindakan. Nah, saya ambil tindakan, saya masukkan ke ruangan, saya X-ray dia, saya rongsen. Yang saya yang sangat membagongkan lah kalau kata bahasa gaulnya itu, saya sangat terkejut. Pas keluar hasil rongsennya itu, ternyata ada cincin Pak Pendeta yang ketinggalan di dalam perut biarawati itu. Nah, pasti mute semua ini yang di atas nih, karena takut akunnya kena tombak. Wah, kasus ini. Itu giok bukan? Bang? Ya, giok bukan? Kok ada giok, Bang? Yang Biasanya jadi pertanyaan, yang jadi pertanyaan gini, Bang Sisirimba, Bang Ahmad. Kalau mereka di gereja itu tiap hari Minggu mengamalkan Imamat 14 nomor 9 acara cukur jembut penghapus dosa, kok bisa ada cincin Pak Pendeta yang ketinggalan di dalam? Oh, mungkin itu kalau saya lihat sih itu mencari akar jembutnya, makanya harus dari dalam. Jadi kalau kita kan muslim itu kan tidak boleh memfitnah, memframing, apalagi menyimpulkan. Yang dibawa ini semua laporan. perempuan loh yang ketawa apalah ini. Iya, perempuan semua, penghujat semua itu yang dibawa. Namanya juga kan gini ya, Bang Stephen. Ketika ada kejadian seperti ini kan kita berspekulasi. Mungkin apa yang terjadi, kenapa harus ada cincin di situ. Nah, kemungkinan besar karena setiap hari Minggu itu harus motong terus kan jadi repot, maka dicabut dari akarnya saja gitu, biar lama tumbuhnya. Tapi masih untung itu cincin, Bang. Bayangkan kalau guntingnya yang ketinggalan kan tambah parah itu. Bang, justru saya pernah, Bang, bukan cuman cincin. Saya pernah nemu gigi palsu Pendeta Daromes di dalam. Gigi palsu, Bang. Terus gini ya, yang jadi pertanyaan. Mereka kan acara cukur jembut. Kok sampai cincin bisa ketinggalan, gigi palsu sampai ketinggalan, emang ngapain coba? Ya. Nah, Berarti dia orang bukan lagi main masuk tapi main gigit ya? bisa jadi. Oh, itu perintah itu, Bang. Ajaran itu, Bang. Atau individu atau personal gitu. Iya. Atau memang ada di kitab. Betul, Bang. Jadi yang bikin saya jengkel, kenapa tadi saya bilang saya sangat sedih itu, karena kasus seperti ini udah 4 kali, Bang. Yang pertama cincin ketinggalan, yang kedua gigi palsu si Daromes ketinggalan, yang ketiga itu jam tangan si Bom pernah itu dalam perut biarawati itu, yang keempat sepeda listrik, Bang. Itu yang bikin saya pusing, kok bisa sepeda listrik sampai ketinggalan coba. Mana ya? Jangan-jangan ini juga. Parkirannya luas tuh ya. Parkirannya luas berarti. Kalau pastornya buka bengkel kan bisa kunci Inggris macam ketinggalan di sana. Tapi Sukron, jazakallah, khairu kasiran. Nah, jadi yang di bawah ini yang ketawa-ketawa tolong diblokir aja moderator, kecuali Bang Jum. Kalau Bang Jum mau jungkir balik kayak mau ketawa ketiwi, mau jingkrak-jingkrik silahkan. Kalau yang lain blokir aja. Blokir aja, hanya menghujat aja kerjanya. Kecuali Bang Jum ya. Nah, betul. Jadi gitu, Bang. Yang kita bikin pusing, Bang Amar juga pasti bertanya-tanya, Bang Sisirimba, semua Bang Bejo di sini, kok bisa cincin ketinggalan, gigi palsu ketinggalan, jam tangan ketinggalan, bahkan sepeda listrik ketinggalan, itu pasti. Makanya ini warning aja nih, warning nih. Dengar nih Bom Dut yang badannya besar, otaknya kecil itu ya, dia kan pendeta, ngaku-ngaku pendeta padahal cuman
jemaat mingguan saja dia itu kalau bagi saya. Nah ini warning aja ke pendeta-pendeta botol yang seru di Indonesia nih. Kalau kalian mau mengamalkan Imamat 14 nomor 9, acara cukur jemput penghapus dosa, silahkan. Kami di sini tidak melarang. Yang penting tolong dijaga jarinya, jangan kelayapan. Terus bibirnya juga, mulutnya dijaga, jangan sampai gigi palsu ketinggalan, apalagi sampai sepeda listrik ketinggalan. Karena apa Bang? Bang Sisi, Bang Amar, Bang Bejo, semuanya Ustadz Al-Hidayah di sini. Yang bikin capek itu saya selaku orang medis, selaku orang kesehatan. Karena apa? Bang, kalau ya, nah penanganannya itu yang sulit. Karena apa penanganannya yang sulit? Karena gini Bang, kemarin saja pas ngambil cincin saya itu kesulitan. Karena kesulitannya apa? Kalau punya muslim itu, ya punya muslim wangi. Karena dia sering bersih-bersih. Karena di Islam itu sudah diatur. Dari bab toharohnya juga ada. Setiap habis buang air kecil aja langsung cebok. Wangi, terawat. Beda dengan oten. Itu Bang, saya pas ngambil cincin, masker itu saya sampai pakai 10. Itu maskernya saja. Handscoon itu yang sarung tangan saya pakai 15. Karena apa? Punya oten ini Bang, baunya itu kayak kampas kopling yang lagi nanjak. Itu Abang tahu Bang Sisirim Mbak? Karena mereka itu gak pernah cebok Bang, gak pernah cebok. Jadi kalau habis kencing itu langsung lari aja kayak anjing di mereka itu. Gak ada kayak cewek-cewek muslim bersih-bersih. Kalau mereka itu gak ada, kan gak ada aturan di oten. Makanya kalau baunya kayak kampas kopling yang lagi nanjak ya wajar. Jadi gitu Bang, yang bikin saya jengkel itu Bang Amar, Bang Sisi Rimba. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ngomong-ngomong nih Pak Dokter, Iya baik. kiranya cincin yang tadi tuh dikembalikan sama yang punya, apa dikoleksi sendiri atau dijual lagi gitu Bang? Mahal harganya itu Bang? Mahal, cuman kan tadi kan saya bilang baunya kan bau kampas kopling Bang, menyengat kan. Saya lempar ke kolam, ternyata Bang saya lempar ke kolam itu ikan mati semua satu kolam Bang. Oh parah. Mungkin pengaruh itu Bang. Ini bukan fitnah ya, logika ini, yang real ini Bang ya, Pak Dokter. Kejadian nyata ini berarti. Real ya. Jadi jangan sampai kita fitnah framing nanti sama. Warna ini kan kisah kejadian nyata, cerita. tapi nyata kejadian. Nah, kejadian ini, kejadian nyata. Tadi itu siapa? Kopi hitam kok belum disapa udah turun ya? Jangan-jangan mungkin dia terasa karena dia juga berbau mungkin. Iya. Ini Bang Al, mulanya nih Bang Al, masalah. Pada mulanya itu aja yang sering saya dengar. Pada mulanya adalah firman. Terus pada akhirnya itu apa Bang? Pada akhirnya itu nggak pernah dibahas sih. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya imani saja. Loh. Oh. Pada akhirnya tidak diceritakan bagaimana gitu. Imani saja kalau pada akhirnya. Oh begitu. Walah kalian nggak paham. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya mati. Imani saja lah. Iya. Udah dijawab tadi. Ini yang sering dibahas kan pada akhirnya ini. Pada awalnya adalah firman, pada akhirnya itu terus menjadi bla bla panjang banyak gitu loh Bang. Sampai ribuan. Kan aku Alfa dan Omega Bang. Aku Alfa dan Omega. Berawal dan berakhir. Cocok sudah, pada mulanya adalah firman, pada akhirnya mati. Selesai. Oh ya pas. Oh yang mati 3 hari itu Bang, sebelum diangkat itu ya. Enggak 3 hari Bang, selama-lamanya. 1 Korintus 15. Oh, tidak, yang diangkat itu siapa tuh Bang? Bukan yang mati di kuburan itu. Yang diangkat sama Allah berdasarkan Al-Qur'an itu. Oh, kalau itu mah Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan. Kalau Yesus kagak, karena harus dia. Betul. Papanya yang bilang, Papa Paulus kan begitu. Bahkan Papa Paulus menegaskan, aku juga disalib dong. Betul.
Nah, izin Bang Dalo menambahkan sedikit ya terkait dengan pertanyaan Bang Sirimba. Jadi gini Bang, step by step kan, Yohanes 1 nomor 1 tadi kan, pada mulanya adalah firman. Firman itu kan Yesus, kata Oten-Oten kan. Nah, sebetulnya Oten-Oten ini gak memahami. Loh, kenapa ini mukaku ini berubah ini? Iya, jadi ganteng, jadi handsome kayak begitu, Ustaz. Bukan itu. Foto Kenapa profilnya tertukar itu? Oh, yang aneh. diserupakan kayaknya. Bertukar enggak ini di pitiku ini? DP? Iya, jadi warna putih. Tukar. Beda. Kenapa gitu ya? Itu ada yang ganti foto profil. Dan diserupakan. Emang bisa? Kan bisa Nah, merubah. ini serius, aku enggak tukar loh ini. Ustadz turun dulu, ganti dulu foto profil. Nanti saya jambak lagi. Apa-apaan nih? Apa-apa itu aja. Sama kok. Enggak, bahaya loh. Aku turun dulu. Mana tahu ada yang buat macam-macam munar pula ini. Enggak, sama saya biasa berubah. Namanya juga Tuhan, kadang-kala jadi manusia, kadang-kadang jadi... Oh, ini berarti kerjanya Dalbo ini. Udah tahu kalau gitu. Kerjaannya Dalbo berarti. Kok bisa kita tukar di PT orang gitu? Sama kemarin, Bunda Mila ngamuk. Siapa sih yang ini? Marah Bunda Mila. Nah, ini Bang Sirimba. Pada mulanya adalah firman, koma. Cuman kelemahan Oten ini gak pernah dibaca komanya itu. Padahal kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bukan menurut saya ya, koma ini artinya keadaan tidak sadar sama sekali, tidak mampu memberikan reaksi terhadap suatu rangsangan karena keracunan, sakit parah dan sebagainya. Makanya korelasinya ini sama Markus 3:21. Jadi Tuhan Oten itu gila di sini. Pada mulanya adalah firman, koma. Nah, kita tinggal tanyakan aja ke mereka ini komanya berapa hari. Atau komanya gara-gara kejedot pintu atau gara-gara apa kan. Nah, itu begitu Bang Sirimba. Jangan-jangan gara-gara cincin lagi tadi. Bisa jadi. Pada mulanya adalah firman, koma ya Bang ya. Koma, ada koma kok. Ini saya tidak menambahi dan mengurangi apa yang tertulis. Ini kata firman ini nama orang. Nah, firman kan Yesus, Dulu kata namanya Oten. firman. Ya, Firman Ya, itu Bang. nama orang apa? Sabda apa firman tuh Bang? kalau narasi Oten kan firman ini kan Yesus katanya. Makanya kita iakan bukan nama saja. orang. Bukan nama orang tuh Bang. Oh, kalau firman yang Firman tukang kan bakso maksudnya. itu lain lagi itu. Ya itu soalnya ada komanya itu. Firman itu kan udah jelas itu firman orang, nama orang apa sabda atau firman Allah atau siapa itu maksudnya. Kalau ada komanya itu kan harus ada tafsirannya lagi tuh Bang. Apalagi kata Nggak si gitu Jerry. jadi kan? Apalagi kata si Jerry. Koma itu rema katanya. Masa rematik? Apa masa bisa sama-samakan dengan rematik? Iya. Dan pada akhirnya menjadi seperti ini begitu Bang, Pas Dokter ya. Betul. Iya. Pada mulanya dan pada akhirnya seperti yang kita bahas hari ini begitu Bang, Pas Dokter. Betul Bang Da. Saya izin ambil casan dulu bentar, saya izin mute. Menarik ini. Narasinya Dokter Stephen ini menarik ini. Tadi ada gambar rongsan itu saya menjadi gimana ya? Terharu, sedih. Banyak korban gitu ya. Dengan ajaran-ajaran yang tertulis di Biblos itu. Ya itulah tugasnya antum-antum di atas ini bagaimana mencerahkan gitu.
membawa kebenaran, mensiarkan kebenaran. Langsung aja dokter sebagai dai di sini. Dan inilah dai umat akhir zaman itu ya seperti kita ini kan, yang dikirim sama Allah untuk menyadarkan. Ini mantap ini kalau foto kok gini kan Oten nggak takut nantinya. Kalau diganti nama lagi bagus. Berat tugasnya Pak Dokter ini hari-hari ini. Ya, tapi kan nggak setiap hari itu dapat pasiennya yang begitu, gitu kan, ada juga yang Muslim. Oh, enggak mesti Bang ya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Biasanya seringnya di hari Senin itu, karena hari Minggunya kan mereka buat ini kan. Bisa hari Seninnya sama Selasa itu. Kalau hari-hari lain jarang biasanya. Iya, pikir saya kalau terus ada pasien dengan keluhan yang sama itu kan, wah, jengkel juga kan? Iya. tak bisa-bisa ronsennya yang meledak itu nanti. Itu nggak mesti berani di dalam itu ya. Kasihan. Dokter Stephen. Coba disapa-sapa Oten, mungkin ada di bawah, suruh naik biar kita bisa saling membagi rasa kan, saling asuh, saling asah, saling asih. Coba dipanggil dulu Oten di bawah tuh. Ya, buat Oten yang sekiranya mau ngobrol santai atau nah, jangan bawa nafsu, jangan bawa marah-marah. Kan ini pembelajaran. Jangan dibesarin gitu, abangku kecilin, tutup namanya. Jangan dibesarin lah dulu, nggak tahu Ten. Biar kecilin aja dulu. Wih. Tutup namanya itu. Temanya ya. Oke, mantap udah. Lanjut, Bang Amar sama ini. Sisi sebelum ada Oten, lanjut aja dulu narasinya. Iya. Nah, buat Oten ya yang di bawah ya, saudara-saudara kita dari Kristen ya, silakan. Kalau mau ngobrol santai ya silakan naik, kita ngobrol santai. Nggak perlu harus diskusi yang keras gitu, nggak perlu, santai. Bang, kopi hitam. Monitor. Kok kayak suara dalam laut itu? Abang sedang berenang. Alamak, jatuh. Oten sudah punah. Nggak mungkin, mustahil Oten punah, nggak. Karena kalau Oten punah nanti ya seperti tadi, Nabi Isa turun ke dunia buat apa lagi? Iya Bang, betul Bang. Jadi kalau Oten punah, Isa itu berarti kehilangan job ya. Iya. Menerima gaji apa namanya, gaji buta berarti dia selama ini kalau udah ada kerjaan. Betul. Bang Sisi Rimba, kita bicara agak ke arah lain sedikit ya, jangan ke arah situ dulu ya, Oten ya. Bisa nggak, Bang? Saya mau diskusi sama Bang. Ya kalau kita ngomong ke arah serius nanti khawatir monoton Bang, monolog dia. Iya, kita ke arah ini dulu, ke yang lain lah. Kita bahas masalah planet nih, planet. Ya. Nah, boleh. Nah, menurut Abang ada orang itu yang katanya mau pindah ke planet Mars, itu gimana? Beneran itu Bang?